Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, seperti air sungai yang mengalir di kampung halaman saya di pinggiran Jakarta. Saya, Ardi, anak tunggal yang dibesarkan oleh ibu sendirian setelah ayah meninggal saat saya masih kecil. Saya tumbuh menjadi remaja biasa, suka main bola dengan teman-teman di lapangan tanah, sholat berjamaah di masjid dekat rumah, dan membantu ibu jualan gorengan di warung kecil kami. Tapi semuanya berubah total pada malam itu, malam ketika saudara tiri saya, Rea, masuk ke kamar saya tanpa ketuk pintu, dan dunia yang saya kenal runtuh sekaligus terbuka lebar. Saya ingat betul, saat itu saya berusia 18 tahun, baru lulus SMA dan sedang menunggu hasil ujian masuk universitas. Ibu baru saja menikah lagi dengan Pak Hadi, seorang janda dengan seorang anak laki-laki bernama Rea, yang lebih tua 2 tahun dari saya. Pernikahan mereka mendadak, katanya karena sudah saling kenal lama dari masa kecil di kampung yang sama. Saya tidak keberatan, malah senang karena akhirnya ada ayah angkat dan saudara. Rea tampan, tinggi, kulitnya sawo matang khas anak Jawa, senyumnya selalu ramah. Dia kuliah di Universitas Negeri di Jakarta, jurusan teknik, dan sering pulang malam karena ikut organisasi kampus. Awalnya, kami akur seperti saudara biasa. Kami tidur di kamar terpisah, tapi rumah kami kecil, hanya 2 kamar di rumah kontrakan sederhana di daerah Cengkareng. Rea suka cerita tentang kampusnya, tentang demo mahasiswa melawan korupsi, tentang mimpi-mimpinya jadi insinyur yang membangun Indonesia lebih baik. Saya mendengarnya dengan kagum. Tapi di balik itu ada sesuatu yang menggelitik di hati saya setiap kali melihatnya. Tatapannya yang dalam, bahunya yang lebar, cara dia tertawa lepas. Saya bilang pada diri sendiri itu hanya rasa kagum pada kakak tiru. Saya tidak tahu saat itu bahwa perasaan itu bernama cinta, dan bahwa cinta itu dilarang di masyarakat kita. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Listrik padam, rumah gelap gulita. Saya sedang tidur di kamar, hanya pakai celana pendek karena panas. Tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan. Saya bangun mengira ibu. Tapi bukan. Rea berdiri di ambang pintu memegang lilin kecil. "Ardi, kamu belum tidur," bisiknya. Suaranya lembut, tapi ada nada aneh yang membuat jantung saya berdegup kencang. "Sudah mau tidur, Kak." "Ada apa?" jawab saya, duduk di kasur. Dia masuk, menutup pintu pelan. "Kamar aku banjir kecil, kasurnya basah. Boleh tidur di sini malam ini? Kasurmu cukup untuk berdua kan?" Saya mengangguk meski hati saya berontak. Kami berbaring berdampingan, hanya dipisah jarak sempit. Lilin diletakkan di meja kecil, cahayanya menerangi wajahnya yang tampan. Kami diam lama, hanya suara hujan di atap seng. Tiba-tiba Rea bergeser mendekat. "Panas ya," katanya, tapi tangannya menyentuh lengan saya. Saya membeku. Sentuhannya seperti listrik. "Kak," bisik saya. Dia menoleh, matanya menatap saya dalam-dalam. "Ardi, aku sering memikirkanmu. Bukan sebagai adik." Kata-katanya seperti petir. Saya tahu apa yang dia maksud karena saya juga merasakannya. Tapi di Indonesia ini, di keluarga Muslim seperti kami, itu dosa besar. "Kak, jangan. Kita saudara sekarang," jawab saya gemetar. "Tapi kita bukan saudara kandung. Dan perasaan ini, aku tidak bisa bohong lagi." Malam itu, di bawah cahaya lilin yang redup tapi hujan yang semakin deras, Rea mendekatkan wajahnya. Bibirnya menyentuh bibir saya pelan, penuh keraguan tapi juga hasrat. Saya tidak menolak. Malah saya balas ciumannya. Tubuh kami saling merapat, tangan saling menjelajah, tapi kami berhenti sebelum terlalu jauh. Kami hanya berpelukan erat, menangis pelan karena tahu ini salah, tapi juga terasa begitu benar. Pagi harinya, kami berpura-pura biasa di depan ibu dan Pak Hadi. Tapi sejak malam itu, rahasia kami dimulai.
Kami sering curi-curi waktu berciuman di kamar saat rumah sepi, berpelukan di malam hari. Rea bilang dia sudah tahu dirinya berbeda sejak tapi dia sembunyikan rapat-rapat karena takut. Saya juga sama, ternyata. Kami saling menjadi tempat curhat, saling menguatkan. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. Suatu hari, tetangga melihat kami berdua keluar dari masjid tapi tangan kami hampir bergandeng. Gosip mulai beredar. Anak-anak muda sekarang aneh-aneh, kata mereka. Ibu mulai curiga karena kami terlalu akrab. Pak Hadi yang konservatif sering ceramah tentang penyakit masyarakat barat yang merusak moral bangsa. Saya takut sekali. Di masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan kami yang religius, menjadi gay seperti kutukan. Banyak cerita tentang pemuda yang diusir keluarga, dipukuli, atau bahkan diobati dengan ruyah karena dianggap kesurupan. Rea bilang kita harus sabar, mungkin pindah kota setelah dia lulus kuliah. Tapi semuanya meledak saat ibu menemukan pesan di ponsel Rea. Pesan dari saya, aku kangen peluk kamu malam ini. Ibu menangis histeris. Pak Hadi marah besar. Mereka anggap kami sakit, perlu diobati. Malam itu juga, kami dipisah. Rea dikurung di kamar, saya dijaga ketat. Hari-hari setelah kejadian itu seperti neraka. Ibu tidak mau bicara dengan saya, matanya selalu merah karena menangis. Pak Hadi mengajak Ustadz ke rumah untuk mengobatin kami. Ustadz itu ceramah panjang tentang dosa homoseksual, tentang neraka yang menunggu orang seperti kami. Rea diam saja, tapi saya lihat matanya penuh amarah. Saya merasa bersalah sekali. Bukan karena mencintai Rea, tapi karena menyakiti ibu. Ibu yang sudah susah payah membesarkan saya sendirian, sekarang malu di depan tetangga. Gosip menyebar cepat di kampung. Anaknya Bu Sari itu loh, katanya suka sama laki-laki. Saya tidak berani keluar rumah. Rea diam-diam menghubungi saya lewat ponsel cadangan. Kita harus kabur, Ardi, katanya. Aku tidak tahan hidup bohong terus. Tapi kemana? Kami tidak punya uang banyak. Rea masih kuliah, saya baru mau masuk universitas. Di Indonesia, pasangan seperti kami tidak punya tempat. Tidak ada pernikahan sesama jenis, tidak ada perlindungan hukum. Malah sering ada raya atau penangkapan kalau terlalu terbuka. Akhirnya, kami putuskan bertahan dulu. Rea pura-pura tobat, ikut pengajian ekstra, sholat tahajud setiap malam. Saya juga. Kami berpura-pura di depan keluarga, tapi malam-malam, kalau rumah sepi, kami bertemu di belakang rumah, berpelukan sebentar, saling menguatkan. Perasaan kami semakin dalam. Rea cerita tentang mimpi kami hidup bersama di kota besar, mungkin Bali atau Yogyakarta yang katanya lebih toleran. Saya mimpi yang sama. Tapi realita pahit. Suatu hari, Pak Hadi bilang mau nikahkan Rea dengan anak temannya, gadis cantik dari keluarga baik-baik. Rea menolak halus, tapi Pak Hadi marah. Kamu mau jadi apa kalau begini terus? Merusak nama keluarga. Konflik memuncak saat Rea sakit. Dia demam tinggi mungkin karena stres. Di rumah sakit, saya yang jagain dia malam hari. Saat sepi, dia pegang tangan saya. Ardi, kalau aku mati, kamu harus hidup bahagia ya. Cari orang yang bisa buat kamu bahagia. Saya menangis. Jangan bilang gitu, Kak. Kita akan bersama selamanya. Tapi saat itu, seorang perawat melihat kami bergandeng tangan. Besoknya, rumor ke dokter, ke keluarga. Pak Hadi datang marah besar, tarik Rea pulang paksa. Setelah itu, Rea dikirim ke pesantren di Jawa Timur, katanya untuk membersihkan hati. Saya dilarang hubungi dia. Ponselnya disita. Saya sendirian. Hati hancur. Saya sering nangis di kamar, ingat pelukan Rea, ciumannya yang lembut. Saya mulai cari informasi di internet diam-diam tentang di Indonesia.
Saya baca cerita orang-orang seperti kami yang berjuang, yang diusir, yang bunuh diri karena tidak tahan tekanan. Saya hampir putus asa. Tapi suatu malam ada pesan dari nomor asing, "Ini Rea. Aku pinjam ponsel teman. Aku kangen kamu. Sabar ya, aku akan balik dan kita kabur bareng." Harapan muncul lagi. Saya mulai rencanakan. Saya kerja paruh waktu di warung kopi, nabung diam-diam. Saya juga mulai terbuka pada satu teman dekat, Andi, yang ternyata suporti. "Gue gak judelo, Di. Cinta ya cinta aja," katanya. Beberapa bulan berlalu. Rea akhirnya pulang dari pesantren. Wajahnya lebih kurus, tapi matanya masih penuh cinta saat melihat saya diam-diam. Keluarga masih awasi ketat, tapi kami lebih hati-hati. Kami mulai bertemu rahasia di tempat jauh, seperti taman kota atau masjid besar yang sepi. Kami bicara tentang masa depan. Rea bilang di pesantren dia banyak renungkan bahwa Allah Maha Pengasih, bahwa cinta tidak salah kalau tulus. Tapi konflik baru muncul. Ada teman Rea di kampus yang tahu rahasia kami, entah dari mana. Dia ancam mau sebarkan kalau Rea tidak kasih uang. Pemerasan. Rea stres berat. Saya yang biasanya penakut kali ini berani. Saya temui orang itu, bilang kalau dia sebarkan, saya laporkan ke polisi atas pemerasan. Dia mundur. Tapi kejadian itu buka mata kami. Kami tidak bisa terus begini. Suatu hari, Rea dapat tawaran magang di perusahaan besar di Surabaya. Gaji lumayan. "Ayo ikut aku, Ardi. Kita mulai hidup baru di sana." Saya setuju. Saya bilang ke ibu mau kuliah di Surabaya, mintain. Ibu sedih tapi ingkan, mungkin lega saya jauh dari Rea. Kami pindah diam-diam di Surabaya, kami sewa kos kecil berdua, pura-pura saudara biasa. Kami hidup seperti pasangan, masak bareng, sholat bareng, jalan-jalan di pantai Kenjeran saat weekend. Kebahagiaan itu nyata. Tapi masih ada bayang-bayang. Kami harus sembunyi dari orang Indonesia lain di sana. Tidak berani gandeng tangan di publik. Tapi di kos kami bebas. Suatu hari ibu telepon bilang Pak Hadi sakit keras. Kami pulang ke Jakarta. Di rumah, suasana tegang. Pak Hadi di tempat tidur, lemah. Malam itu, saat saya jaga, Pak Hadi panggil saya. "Ardi. Makan ayah. Ayah salah. Ayah takut kehilangan kalian, tapi ayah lupa bahwa kalian anak-anak ayah." Saya menangis. Rea juga masuk, pegang tangan ayahnya. Pak Hadi sembuh pelan. Setelah itu, dia mulai berubah. Tidak lagi marah, malah tanya tentang hidup kami. Ibu juga pelan-pelan terima. "Yang penting kalian bahagia dan tetap sholat," katanya suatu hari. Tapi masyarakat masih sulit. Ada tetangga yang tetap gosip, ada yang bilang kami penyakit. Tapi kami kuat karena saling punya. Rea lulus kuliah, dapat kerja tetap. Saya juga kuliah sambil kerja. Kami nabung, mimpi suatu hari ke luar negeri di mana kami bisa bebas. Tapi tinggi datang saat ada demo anti-LGBTI di Jakarta. Berita penuh dengan ceramah keras dari beberapa ustadz. Kami takut sekali. Rea bilang mungkin kita harus lebih sabar. Lalu pengkhianatan datang dari orang yang tidak kami duga. Teman Rea di kantor, yang kami anggap teman dekat, ternyata iri dengan promosi Rea. Dia sebarkan foto lama kami yang mesra, entah dapat dari mana. Foto itu viral di grup kantor. Rea dipecat. Bos bilang tidak sesuai nilai perusahaan. Rea hancur. Saya juga. Kami nangis berhari-hari. Uang habis untuk bayar kos. Di titik terendah itu, kami hampir menyerah. Rea bilang mungkin kita pisah saja, biar saya punya hidup normal. Tapi saya tolak. "Kak, aku cinta kamu. Kita hadapi bareng." Kami pindah ke Yogyakarta, kota yang katanya lebih ramah.
Di sana, kami temui komunitas rahasia. Mereka bantu kami cari kerja baru. Saya kerja di CAE, Rea di startup kecil. Di Yogyakarta, kami mulai hidup lebih terbuka di lingkungan aman. Kami ikut diskusi tentang agama dan seksualitas, baca buku-buku yang bilang bahwa Islam bisa ditafsirkan lebih inklusi. Ibu dan Pak Hadi datang kunjungan. Mereka lihat kami bahagia, pelan-pelan terima sepenuhnya. Ibu bilang, Mama hanya mau anak Mama bahagia. Konflik terakhir datang saat ada kasus besar di media tentang banyak tekanan dari masyarakat. Kami hampir trauma lagi. Tapi kami kuat. Kami saling dukung, sholat bareng, baca Quran bareng, cari tafsir yang penuh kasih. Tahun-tahun berlalu. Kami sekarang sudah 10 tahun bersama. Kami punya rumah kecil di pinggiran Yogyakarta, tanam sayur di halaman. Kami kerja, punya teman-teman yang terima kami apa adanya. Ibu dan Pak Hadi sering datang bawa oleh-oleh. Mereka bangga dengan kami. Kami tidak pernah menikah resmi, tapi di hati kami suami satu sama lain. Kami jalani hidup dengan penuh syukur kepada Allah yang telah beri kami cinta ini. Saya belajar bahwa cinta sejati tidak salah, yang salah adalah kebencian. Di Indonesia yang majemuk ini, perlahan-lahan ada perubahan. Ada lebih banyak suara yang bicara tentang kemanusiaan, tentang hak setiap orang dicintai. Malam itu, malam ketika Rea masuk kamar saya pertama kali, adalah awal dari perjalanan panjang penuh air mata tapi juga kebahagiaan. Kami selamat karena kami saling mencintai dengan tulus. Dan bagi kalian yang sedang berjuang seperti kami dulu, tetaplah kuat. Cinta akan menang, insya Allah.